Mungkin beberapa di antara kita pernah membaca, mendengar, atau sekadar melihat mungkin novel yang mengangkat tema sejarah Indonesia. Kalau pada umumnya novel-novel seperti itu dari sudut pandang orang-orang Indonesia, maka Burung-Burung Manyar adalah sebaliknya. Ini adalah sebuah roman karya Romo Mangun yang mengangkat tema sejarah Indonesia yang sudut pandangnya dari kisah orang Belanda. Teto tokoh utama, bahkan sangat mengeluh-elukan Belanda. Kisah Teto memang rumit. Ketika kecil, ayahnya ditangkap oleh Jepang dan ibunya dijadikan sebagai gundik. Dendam pun muncul dan membuat Teto kemudian bergabung dengan Kenil. Sementara di sisi yang berbeda, tokoh Atik, seorang perempuan yang ia cintai, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan menjadi seorang asisten dari Sultan Syahrir yang kala itu menjadi Perdana Menteri. Namun buku ini tidak hanya bagaimana kisah Teto dan Atik, tetapi lebih dari itu. Satu hal yang menarik dalam buku ini bagiku adalah bagaimana Romo Mangun menggambarkan masyarakat Indonesia yang sudah merdeka namun merasa tidak merdeka. Bahkan tidak jarang masyarakat yang ingin dipimpin oleh Belanda kembali karena jika ada suatu ternak yang hilang dari desa, itu dapat diselesaikan, dapat dibereskan jika dilaporkan pada Belanda. Sementara di masa Orde Pembangunan, siapa yang kehilangan kerbau atau ternak apapun, dia harus didenda. Ya gila memang. Buku ini semakin menarik karena selain gaya penulisan Romo Mangun yang unik, terdapat juga humor satir ala beliau. Sebagai contoh, bisa dilihat di halaman 57 ketika Teto membuka surat dari Atik yang memang ditujukan kepadanya. Bagaimana kata merdeka digunakan sebagai salam pembuka dalam surat tersebut dan membuat Teto si bajingan Kenil yang awalnya senang merasa sedikit jengkel. Atau di halaman 161, satir Romo Mangun kembali terselip dalam humornya saat dialog antara seorang penceramah dengan masyarakat yang kira-kira begini. Lihat itu di Jakarta atau kota-kota besar. Setiap kali timbul kebakaran, beratus-ratus kepala keluarga dalam 1 jam tidak punya rumah lagi. Coba bayangkan bapak-bapak dan simbok-simbok, rasakan tidak punya rumah, senang apa sedih? Serentak semua menyambut, sedih. Apa anak-anak tidak kasihan kalau rumah habis terbakar? Kasihan. Kerugian kebakaran di kota bisa sampai 1 miliar. Coba bayangkan 1 miliar. Semua hanya membelakkan mata saja dan melongo. Omong apa si penceramah tadi? 1 miliar itu banyak apa tidak? Masyarakat masih diam. 1 miliar itu, tahu 1.000 rupiah atau uang 10.000? 1-2 suara menjawab, tahu Pak Daryo Sugih, semua tertawa. Nah, 1 miliar itu 1.000 rupiah kali 1.000. Berapa? Semuanya diam, akhirnya Pak Daryo Sugih kasihan kepada penceramah dan berkata, 1 juta Pak. Ada beberapa anak girang dan bertepuk tangan. Nah, 1 juta masih dikalikan 1.000, itulah 1 miliar. Oh, mereka berkedip-kedip. Apa tadi namanya? Meyar. Kurang lebih begitulah, lucu, tapi miris bukan? Oh ya, dalam buku ini Romo Mangun tidak jarang menggunakan pilihan kata yang mungkin masih asing di telinga kita, seperti kata sumarah, jurumudi, pengejauhan tahan, dan lainnya. Itu adalah kata-kata yang baru pertama kali kudengarkan sehingga aku harus mencari tahu apa artinya terlebih dahulu. Kira-kira begitu Burung-Burung Manyar karya Romo Mangun, silahkan dibaca.